Menjinahi Tuh, hewan. ya, nih ya, lihat aja ini sanad-sanadnya jelas ya. Sanadnya jelas. Muhammad bin Bashar itu pada Mahdi itu sahabat ya, jadi sahih ya. Menceritakan pada kami, Sufyan itu ada juga sahabat. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis pertama dan menjadi pedoman amal para ulama. Ya, jadi tidak pernah Ibnu Abbas itu bilang bahwa barang siapa menggauli binatang maka tidak berdosa, tidak ada hukuman. Anda bisa bayangkan Tuhan apa yang mengajarkan lalu nabi model apa yang mengajarkan seperti ini? Kata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukum atasnya. Boleh kan? Tidak masalah berarti ya. Kafir Kristen pemuja Yesus menuduh menzinai hewan tidak berdosa dalam Islam. Dia mengutip hadits dari Sunan Tirmidzi nomor 1375. Dalam hadits ini Ibnu Abbas mengatakan barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada hukuman atas orang yang menzinai hewan. Oleh kafir Kristen dikatakan tidak berdosa menggauli binatang atau boleh menggauli binatang. Ini bodoh sekali. Ibnu Abbas dalam hadits tersebut mengatakan tidak ada hukuman atasnya, bukan berarti tidak berdosa atau boleh menggauli binatang. Sama seperti saya mengatakan, tidak ada hukuman bagi LGBT. Faktanya sampai hari ini pemerintah Indonesia tidak menghukum LGBT. Apakah berarti LGBT itu tidak berdosa atau boleh? Hadits Tirmidzi nomor 1375 memang mengatakan tidak ada hukuman atas orang yang menzinai binatang. Tapi dalam Ibnu Majah nomor 2554, terdapat perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghukum mati orang yang menzinai binatang. Jika kasus pernikahan seorang laki-laki di Gresik menikahi kambing yang katanya dilakukan untuk konten sosmed dijadikan alasan kafir Kristen dalam menuduh Islam membolehkan menggauli binatang, bagaimana dengan orang-orang Kristen di luar sana yang menikahi binatang? Apakah dapat disimpulkan juga kalau Kristen membolehkan menggauli binatang? Para ulama telah sepakat tentang haramnya menggauli hewan berdasarkan ayat Al-Quran berikut. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Al-Mukminun ayat 5-6. Imam Syafi'i telah mengambil ayat ini sebagai dalil dari pendapatnya yang mengatakan bahwa masturbasi itu haram. Jika masturbasi saja haram, apalagi menggauli binatang. Karena hukum menggauli binatang adalah haram, maka pelakunya berdosa. Mengenai menggauli binatang, para ulama sependapat tentang keharamannya. Akan tetapi masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelakunya. Sebagian ulama berpendapat hukuman pelakunya diserahkan kepada hakim karena menganggap hukuman menggauli binatang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Sebagian lainnya berpendapat pelaku dihukum dengan dibunuh. Ulama lainnya berpendapat pelaku dihukum had zina, yaitu jika ia sudah berkeluarga maka ia dirajam. Jika belum berkeluarga, maka ia dijilid sejumlah 80 kali. Berdasarkan hadits berikut, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah ia. Dan barang siapa berzina dengan seekor binatang, bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut. Ibnu Majah nomor 2554. Apa yang diucapkan oleh seorang laki-laki jika istrinya masuk menemuinya. Artinya misalnya istrinya itu adalah kambing, hanya saja ya. Apa yang diucapkan? Abdullah bin Amru dari Nabi, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri dalam kurung bersetubuh atau pembantu atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma in dan seterusnya, yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau berikan kepadanya. Hadis terkait juga ada orang bersetubuh nikah
apabila salah seorang di antara kalian menikah atau membeli budak, maka hendaklah mengucapkan seterusnya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan sesuatu yang engkau ciptakan dia padanya, dan aku berlindung padamu dari keburukan-keburukan yang engkau ciptakan dia padanya. Dan apabila membeli unta, maka hendaklah yang memegang punuknya dan mengucapkan seperti itu. Abu Daud berkata, Abu Said menambahkan, kemudian hendaknya ia memegang ubun-ubunnya dan berdoa mendapatkan berkah pada wanita. Padahal unta ini berarti unta wanita ya, dan budak, ya begitu katanya ya. Selain hadits dari Sunan Tirmidzi nomor 1375, kafir Kristen pemuja Yesus juga mengutip hadits dari Sunan Ibnu Majah nomor 1908 untuk mereka gunakan menuduh Islam membolehkan menggauli binatang. Hadits semisal ini juga ada dalam Sunan Abu Daud nomor 1845, Muwatta Imam Malik nomor 1004, dan Sunan Ibnu Majah nomor 2243. Dari kesemua hadits, tidak terdapat pernyataan secara eksplisit maupun implisit dibolehkannya menggauli binatang. Kesemua hadits mengajarkan doa apabila seseorang menikahi wanita, membeli budak dan membeli binatang ternak. Tujuan dari doa tersebut agar Allah Ta'ala memberikan kebaikan dari wanita yang dinikahinya, budak dan binatang ternak yang dibelinya, dan juga berlindung dari keburukan-keburukannya. Doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam hadis-hadis tersebut bukan doa sebelum berhubungan suami istri. Kafir Kristen pemuja Yesus mungkin menganggap doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis-hadis itu adalah doa sebelum berhubungan suami istri, sehingga menganggap hadits itu sebagai dalil bolehnya menggauli binatang. Jadi ini informasi yang kita baca di sini dari Abu Juhaifah. Dia berkata, suatu hari aku melihat Bilal datang menuntut seekor kambing betina. Setelah mengikatnya, dia lalu melaksanakan sembahyang. Lalu aku melihat Rasulullah keluar mengenakan pakaian yang disisihkannya. Beliau sembahyang 2 rakaat menghadap kambing betina tersebut. Yang diikat ini, ngapain dia mesti di belakang ini? Ini jadi pertanyaan sama saya. Sementara aku melihat orang-orang dan beberapa ekor ternak berseliweran di hadapan beliau. Di belakang kambing betina tersebut. Kenapa mesti di belakang kambing betina? Ini yang saya bingung. Ya jawabnya tentu nikmat apa lagi yang kau dustai. Kafir Kristen pemuja Yesus mengutip sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan menghadap kambing betina. Mereka menertawakan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits tersebut. Begitulah perilaku orang-orang bodoh, mereka menertawakan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Padahal kambing betina yang disebut dalam hadits tersebut difungsikan sebagai sutro salatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sutro itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya untuk menghalangi orang yang lewat di depannya. Sutro itu bisa berupa tongkat, pelana unta, pohon, hewan, berupa tiang, tembok, atau menghadap orang di depannya. Sutro digunakan seseorang ketika sholat di dalam bangunan atau di ruang terbuka yang khawatir ada yang lewat di hadapannya. Jadi sudah jelas ya, tuduhan dibolehkannya menggauli binatang itu sekedar fitnah tak berdasar kafir Kristen pemuja Yesus. Itulah salah satu cara kafir Kristen pemuja Yesus dalam mencari-cari alasan untuk dapat tetap dalam kekafiran.